Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama-sama bersekutu doa pagi ya pada masa PPKM ini seperti biasa yang sudah kita lakukan sejak dari awal PPKM. Kita akan memulai dengan mengangkat satu pujian Bapa yang Ternyata kekal. itu dicabut lagi sama Pak. Kasih Papi. yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai renungan kita. Bapa yang ada di surga, kami mulai persekutuan doa kami pada masa pandemi ini ya Tuhan, dengan hadir di hadirat-Mu mengucap syukur untuk berkat yang sudah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, baik jasmani maupun rohani yang sudah Engkau berikan pada kami, juga kesempatan sehingga kami masih bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami bisa memuji menyembah Engkau, juga berdoa untuk saudara-saudara kami sekomunitas, juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk para tenaga kerja juga, biarlah kasih karunia dari Tuhan yang akan menyertai kami semua. Kami juga ingin berdoa untuk renungan yang akan kami bahas bersama-sama sebentar. Biarlah hikmat dari Tuhan yang akan menyertai kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini kita akan membahas tentang yang namanya circles of action ya. Jadi circle of action ini kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesianya lingkaran aksi atau lingkaran tindakan gitu. Kita akan mendiskusikan ini dengan membahas dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Saya akan bacakan buat kita sekalian ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18, tapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan,
dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, jadi ayat yang kita baca tadi dari ayat ke-14 ya sampai ke-18 mengingatkan kita bahwa ya iman itu perlu diwujudkan dalam perbuatan. Kalau kita melihat definisi dari iman, kita ingat ya Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Nah, kalau kita lihat di perusahaan mungkin atau di komunitas kita juga gitu. Yang namanya karyawan yang terlibat atau jemaat yang terlibat gitu. Itu adalah bukan sekedar karyawan yang puas atau karyawan yang happy gitu. Bukan jemaat yang puas atau jemaat yang happy. Karena puas ini bisa ya karena dia mungkin seneng gitu ya, diperhatikan sama orang-orang gitu. Tapi belum tentu dia itu terlibat gitu. Happy juga mungkin ya kita bayangin kalau misalnya karyawan gitu ya. Dia terima honornya tinggi, kerjanya sedikit, ya dia happy, dia puas gitu. Tapi belum tentu dia terlibat. Nah, kalau di komunitas, di perusahaan yang namanya terlibat ini adalah orang-orang yang punya ikatan emosional dengan komunitas tersebut atau dengan organisasi tersebut, tapi juga punya keyakinan rasional gitu. Jadi nggak cuma emosi aja gitu, tapi dia ada belief bahwa dia ada di situ tuh karena untuk suatu purpose. Maka orang itu pasti akan melakukan sesuatu yang baik untuk perusahaan atau untuk komunitas itu gitu. Sama dengan iman gitu ya. Kalau kita bicara iman kepada Tuhan, ya iman ini harus ada wujudnya dalam bentuk perbuatan kalau memang ya kita sungguh-sungguh meyakininya gitu. Jadinya nggak cuman emosional aja gitu, nggak cuman percaya-percaya aja gitu ya, tetapi ada actionnya gitu. Memang ini justru lebih tinggi lagi daripada sekedar keterlibatan organisasi atau di komunitas gitu. Karena iman ini kan iman kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita baca di Korintus 1 Korintus 13 ayat 12 bahkan dikatakan kita itu seolah-olah sekarang masih melihat cermin yang gambarnya samar-samar gitu. Tapi nanti kan kita bertemu muka dengan muka dan kita akan lebih mengenal dengan sempurna gitu. Nah, itu kita akan lebih jelas gitu melihatnya. Sekarang memang ya seperti dia juga jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, orang yang beriman untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mempercayai, sungguh-sungguh meyakini gitu, harus ada tindakannya. Kalau kita lihat di masa pandemi ini gitu ya, kita cuma bilang kita beriman, tapi kita senantiasa hidup dalam kecemasan gitu, ya nggak cocok gitu ya. Harus terlihat wujudnya gitu. Kalau kita menunjukkan orang yang beriman itu bagaimana. Tapi bukan berarti orang yang beriman terus jadi nekat gitu ya. Kita misalnya ya pergi ke rumah sakit nggak pakai masker lagi itu namanya bukan beriman tapi namanya nekat gitu ya. Tapi kalau kita beriman ada perbuatan ya kita tahu 5M itu harus kita lakukan. 5M itu apa aja? Ada yang ingat? Boleh unmute sebentar. Sekalian mengingatkan 5M. Ada yang ingat? Ada di layar tuh mestinya. Menjaga jarak. Menjaga jarak, apalagi? Cuci tangan. Cuci tangan. Apalagi menjaga jarak, cuci tangan. Apa? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Pakai masker. Memakai masker, satu lagi. Membatasi mobilitas ya. Berarti kita tuh ya tinggal di rumah lah gitu. Ya, nah, ini 5M. Ini action dari orang yang percaya kepada Tuhan, dia nggak cemas, tapi dia melakukan sesuatu, dan dia juga percaya corona itu ada gitu, virus itu ada gitu. Jadi kita bisa koeksis iman kita kepada Tuhan, tapi kita juga bukannya terus nggak percaya dengan apa yang kejadian sehari-hari, jadi kita terlepas dari dunia kita gitu ya. Dunia kita tuh nyata dengan permasalahannya, dengan kehidupan kita gitu. Makanya ya kita harus bertindak gitu, mewujudkan iman kita dalam keseharian kita. Nah, lingkaran yang pertama untuk membantu kita bertindak secara praktis mewujudkan iman, itu kita sebut
lingkaran kontrol ya. Jadi ini lingkaran yang kita punya kontrolnya gitu. Jadi kita bisa punya inisiatif, kita bisa memulai sesuatu gitu. Jadi tinggal kita mau atau nggak mau sih. Kita tuh melakukan sesuatu itu ada di kontrol kita. Cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah, jaga jarak, menjauhi kerumunan, ini semua kontrolnya dari kita. Ya kita mau atau enggak. Nah ada tindakan yang lain yang mungkin lebih jauh. Kita nggak punya kontrol penuh gitu. Tapi kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya misalnya kalau kita membagikan sembako gitu, kita membagikan obat-obatan gitu kepada orang lain. Kita ingin supaya mereka itu ya sehat ya. Kita kasih sembako, kita kasih obat-obatan, belum tentu mereka nanti akan makan atau mereka akan minum vitamin obat-obatan itu. Bisa aja mereka jual lagi, mereka kasih orang lain gitu. Karena kontrolnya nggak di kita gitu. Tapi kita punya influence, kita punya pengaruh gitu ya. Jadi namanya lingkaran pengaruh. Nah kalau lingkaran pengaruh ini mungkin kontrol kita berkurang di situ. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bergerak. Tetap kita bisa mewujudkan iman tadi gitu. Kita bisa melakukan sesuatu wujud dari apa yang kita percaya untuk perlu kita lakukan gitu. Jadi nggak cuma diem aja gitu ya. Nah ada satu tindakan lagi yang jenis tindakan ini kontrolnya lebih lemah lagi kita gitu. Namanya lingkaran peduli gitu ya, lingkaran kepedulian. Lingkaran kepedulian ini contohnya kita nggak bisa mengontrol atau mempengaruhi dengan dampak yang signifikan gitu tentang nanti ini akan ada gelombang kedua atau gelombang ketiga atau enggak gitu ya. Itu benar-benar jauh sekali dari kita gitu. Nah, artinya apa kalau kita tahu ada 3 lingkaran tindakan ini gitu. Ada lingkaran kontrol, ada lingkaran pengaruh, ada lingkaran kepedulian gitu. Ya kalau kita mikirnya terus yang paling jauh, yang kepedulian itu mungkin kita nggak melakukan banyak hal gitu. Karena di situ kita mungkin cuma bisa berteori, berkonsep, mengandai-andai gitu ya. Punya harapan-harapan, tapi dampak kita terhadap apa yang kita kehendaki itu mungkin nggak signifikan gitu. Ya nggak besar gitu. Karena lingkaran itu kita cuma bisa peduli aja. Tapi bukannya jelek kita peduli itu ya tetap baik gitu. Karena memang kita harus peduli terhadap ya lingkungan di mana kita berada. Sejak kita diciptakan, manusia diciptakan, kita memang harus bertanggung jawab terhadap kesinambungan atau kelanjutan dari bumi di mana kita ini ditempatkan gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya iman gitu ya? Imannya ini hidup gitu, bekerja sama dengan tindakan kita gitu. Ya, satu hal yang bisa kita lakukan ya jalanin yang ada di kontrol kita. Kalau itu sudah kita lakukan, kita bisa perbesar sebenarnya lingkaran kontrol kita sehingga ya otomatis lingkaran pengaruhnya menyempit ya. Caranya gimana? Kalau kita bisa memperbesar lingkaran kontrol kita. Ya tentunya berdoa itu masuk di lingkaran bisa pengaruh, bisa kepedulian gitu. Ya kontrol kalau kita berdoa ya bisa juga kontrol. Maksudnya dampaknya itu kan ya kita mengandalkan kehendak Tuhan ya. Ya kita melakukan yang terbaik. Bagian kita berdoa itu benar. Itu ada di kontrol kita untuk mau atau enggak berdoa gitu. Tapi supaya kontrol kita tuh bisa meluas, kita harus mengasah diri gitu. Kita harus mau belajar. Otomatis orang yang belajar, orang yang mau keluar dari zona nyamannya, itu dia akan punya kapasitas lebih gitu. Tapi kalau kita nggak mau belajar hal yang baru gitu, kita wes pokoknya aku ngene wae wes iso kok. Gini aja juga udah hidup, udah puas gitu ya. Akhirnya lingkaran kontrol kita ya nggak akan membesar gitu ya. Kita harus ada mau gitu ya melakukan, kita harus bisa. Nah bisa ini butuh belajar, butuh terampil, butuh mengasah. Kita harus berani. Jadi kita mau sama bisa. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan melangkah gitu. Akhirnya tindakan itu juga nggak muncul. Dan yang terakhir ya peluangnya itu ada. Ya kadang-kadang peluang ini karena kita boleh atau nggak boleh melakukan sesuatu di dalam hukum atau di luar hukum gitu ya. Tapi berarti ada peluang yang kita ambil. Nah itu kita memperbesar lingkaran kontrol kita. Kita juga bisa memperbesar lingkaran pengaruh kita. Lingkaran pengaruh kita kalau kita perbesar, itu akan mempersempit lingkaran kepedulian kita. Caranya gimana kita memperbesar lingkaran pengaruh kita? Kita lihat contoh sebenarnya dari teman-teman kita sendiri ya. Di WAG saya lihat Ibu Hana ngajain teman-temannya yang lain untuk
bergabung gitu ya. Yuk kita bikin suatu karya sosial gitu untuk mempedulikan sesama gitu ya. Sehingga kita bersama-sama bisa menolong orang lebih baik, berdampak pada lingkungan lebih baik. Itu lingkaran pengaruh itu. Dengan kita join suatu komunitas gitu. Yang tadinya dampak dari yang kita lakukan itu lebih kecil, sekarang akan bisa jadi lebih luas gitu ya. Dengan kita ya join suatu komunitas itu cara memperbesar lingkaran pengaruh kita. Atau kadang-kadang pengaruh kita itu terbatas karena kita nggak punya wewenang gitu. Jadi kalau misalnya saya sebagai jemaat gitu ya, saya kepikiran ada sesuatu yang baik nih yang bisa dilakukan oleh komunitas. Ya saya bisa ngobrol sama anggota majelis mungkin, karena mereka punya wewenang, mereka punya otoritas gitu untuk melakukan suatu tindakan yang levelnya ya untuk komunitas gitu. Jemaat juga bisa datang ke gembalanya misalnya. Ya menjelaskan, Pak ini loh baik untuk dilakukan sehingga gembalanya pun bisa menimbang baik dilakukan atau enggak gitu. Itu berarti kita punya lingkaran pengaruh yang kita jalankan gitu. Karena kita tahu kalau yang melakukan orang lain itu dampaknya akan lebih baik gitu. Nah kita nggak bisa, kita cuma percaya, kita cuma yakin tapi kita nggak melakukan apa-apa. Lingkaran kontrol, lingkaran pengaruh, lingkaran kepedulian ini sebenarnya membantu kita secara praktis untuk tahu gitu apa aja yang bisa kita lakukan dan kita juga bisa menilai mana yang dampaknya kira-kira akan lebih signifikan dan benar-benar kita bisa lakukan langsung gitu sehingga kita nggak perlu menunda-nunda tapi kita bisa langsung eksekusi gitu ya. Nah kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 22 saya akan bacakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi memang nggak cukup ya kita cuma percaya aja, kita cuma yakin aja, buktinya mesti kelihatan gitu dari kita. Itu menunjukkan bahwa kita ya kalau di komunitas tadi engage, terlibat gitu ya. Jadi kita secara emosional ada ikatan, secara rasional juga kita yakin gitu ya. Tapi karena ini iman, bahkan untuk yang kita nggak yakin, kita belum tahu, masih samar-samar gitu ya. Kita itu tetap ya beriman karena kita tahu nantinya akan menjadi lebih jelas saat kita ketemu muka dengan demi muka gitu ya. Jadi akan lebih jelas lah. Di ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman gitu. Tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi ada 4 hal yang saya ingin kita sekalian menarik hikmahnya ya. Jadi ada pembelajarannya. Yang pertama, kita perlu think big ya. Think big ini berpikir besar gitu. Ini ada di dalam lingkaran peduli kita. Jadi supaya gampang keempat pembelajaran ini kita ikutin lingkarannya aja mulai dari yang paling luar lingkaran peduli. Kita think big dulu gitu. Tapi jangan cuma berhenti di situ, kita berpikir besar gitu ya. Bagaimana misalnya supaya nggak terjadi global warming gitu. Ya, kita punya kepedulian supaya nggak nantinya jadi banjir ya. Kita tahu gimana caranya merawat alam ini gitu. Kita berpikir besar gitu ya. Tapi hindari kita nggak melakukan apa-apa jadi cuma sekedar mimpi. Lingkaran yang kedua, tadi kita bicara kita bisa memperluas lingkaran pengaruh kita kan. Nah ini berarti kita start small, kita perluas lingkaran pengaruh kita lebih proaktif, berbagi ide, berbagi saran dengan yang lain, sehingga lingkaran pengaruh kita tuh bisa meluas. Dan kemudian berikutnya, yang ketiga, kita bisa act now. Jadi think big, start small, mulai kecil, tapi kita act now, lakukan sekarang gitu. Kenapa kita bisa melakukan? Karena ada di kontrol kita. Nah kita perluas lingkaran kontrol kita. Dengan kita mau, bisa, berani, dan kita mengambil peluang, maka kita memperluas lingkaran kontrol kita. Kita mau saling memberi, tapi kita juga mau menerima feedback dari orang lain. Itu kontrol kita akan semakin besar gitu, karena kita punya kapasitas lebih besar kalau kita menerima koreksi dari orang lain. Oh ternyata kalau saya begini itu akan diterima lebih baik. Nah itu kontrol kita akan jadi lebih besar juga. Maulah terima feedback, terima masukan dari orang lain, tapi kita juga memberi masukan kepada orang lain. Dan yang terakhir, no excuse. Ya, kita udah think big, start small, act now, no excuse gitu. Walaupun tidak ada panutan gitu. Jangan kita nunggu orang lain. Kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari oneself. Lakukan yang menurut kita baik, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Lakukan yang ada di dalam lingkaran kontrol kita paling tidak. Ada satu pepatah Cina yang saya suka, better to light a candle than to curse the darkness gitu.
Artinya apa? Kita mau mengutuki kegelapan gitu ya. Itu ya sia-sia karena itu sebenarnya ada di lingkaran peduli kita gitu. Mungkin nggak terjadi apa-apa gitu. Daripada kita melakukan itu, mending yang ada di dalam lingkaran kontrol kita nyalain lilin gitu. Kalau kita nyalain lilin, maka kegelapan itu akan berkurang gitu. Ya ini maksudnya bagaimana iman dengan perbuatan itu bisa bekerja sama menghasilkan sesuatu. Ya ini yang tadi kita bicarakan ya tentang lingkaran tindakan. Semoga renungan ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Sebelum kita menaikkan pujian kita, sebelum kita menaikkan doa kita yang pertama gitu ya, kita akan kembali memuji Tuhan. Lagu yang kedua, Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara Andre akan memimpin doa yang pertama. Silakan, Andre. Terima kasih Pak Theo. Mari kita sama-sama angkat pokok doa kita yang pertama. Ada 3 poin. Yang pertama, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga masih memiliki kesempatan untuk berkumpul dan berdoa bersama pada pagi hari ini. Poin yang kedua, bersyukur dan berdoa atas para bapak di GKMI Pengharapan. Kiranya dapat berperan dalam keluarga sebagai pemimpin, pengayom, dan teladan mengikuti Yesus sebagai kepala gereja. Dan poin yang ketiga, berdoa untuk para bapak agar memiliki kesabaran, kekuatan, dan kesehatan dalam bekerja di masa pandemi ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk unmute dan berdoa. Bersurga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan doa kami bersama dengan saudara-saudara kami. Berkumpul Terima kasih kesempatan buat percayakan, berikan bagi dapat memiliki kesempatan ya Tuhan. kami percaya juga bahwasanya Tuhan mendengar Terima dan kasih menjawab Tuhan. doa-doa kami Doa kami ini dan boleh melakukan memberi kekuatan kepada kami semua ya untuk Komisi dapat Bapak menyatu para memberkati Bapak yang semua orang. harapan Dan kami bersyukur memudahkan dan mereka berdoa atas sebagai yang Bapak sudah menentukan kita mereka yang sebagai pemimpin dan katanya keluarga dapat berperan dalam keluarga sebagai pemimpin. mereka dapat Kami bersiap memimpinnya dengan dan baik, pengayom, teladan dalam rumah tangga mereka sekaligus juga menjadikan Kristus sebagai kepala biasa membuat Tuhan biarlah keluarganya kami mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan keluarganya dengan baik juga kesabaran, doa kesehatan
agar bekerja memberi di kebenaran ya lebih lagi Tuhan. di masa pandemi Kuat semakin sulit situasi, biar Bapak bersama kita belajar dan segala sesuatu bahasanya mengandalkan Tuhan dan sesuatu para yang bapak lepas boleh daripada segala-galanya. Tuhan melakukan berkati ya hal yang baik, hal yang para positif. bapak yang ada yang bertanggung Ya jawab dalam Tuhan, kehidupan rumah tangga, boleh mereka berkati Tuhan dengan segala dan sesuatu dan Tuhan mereka beri hanya kesehatan. bahwasanya berkat itu datangnya daripada Tuhan, segala kemampuan mereka melakukan dengan apa yang di dimau masa mereka dan pandemi percaya ini. bahwasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Kami kasih ya percaya Tuhan, Kau mendengar dalam namamu seruan doa Yesus kami. Kristus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Theo. Ya, mari kita mengangkat pujian yang ketiga, berserah kepada Yesus. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, aku rasa kasih-Nya, karena selamat yang sempurna, aku puji nama-Nya. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Doa kedua dan ketiga akan dipimpin oleh Saudara Andre. Ya, untuk pokok doa yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk jemaat yang terkena COVID-19 agar segera pulih, yaitu Bapak Indarto, ayah dari Bapak Handi Cahyono. Kemudian pemulihan kesehatan jemaat yang sakit atau lemah tubuh. Dan yang terakhir, berdoa untuk pengerja dan hamba Tuhan di GKMI Pengharapan agar senantiasa Tuhan berikan kesehatan. Mereka adalah keluarga Bapak Edi SS, Evangelis Evan Setiawan, Guru Injil Dwi Tsunami, keluarga Bapak Yunus, dan keluarga Bapak Suseno. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang kena COVID Tuhan, khususnya kami berdoa untuk Bapak dari Pak Handi Tuhan, tolong ya Tuhan agar dia boleh dipulihkan, boleh disembuhkan dengan sarana apa yang diberikan kepada mereka, kepada dia ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan jemaat yang sakit atau lemah tubuh Tuhan, untuk para orang tua Tuhan yang lemah tubuhnya. Tolong Tuhan, beri kesehatan, beri kesembuhan ya Bapak, dan agar dia boleh sehat dan dia selalu sukacita dan boleh sembuh dari sakit yang diderita. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengerja hamba Tuhan
di GKMI Pengharapan, untuk keluarga Pendeta Edi SS Tuhan. Tuhan beri kesehatan Tuhan, berkati di dalam keluarganya Tuhan, biar Bapak Edi keluarga selalu sehat, dan juga Evangelis Nicholas juga Tuhan beri kesehatan, juga Guru Injil Dwi Tsunami, juga keluarga Bapak Yunus dan Bapak Susena Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri mereka semua kesehatan agar dia boleh menjalani hidup dengan badan yang sehat, dengan apa yang baik, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang ketiga, untuk pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk kerukunan umat beragama di Indonesia agar tercipta kedamaian. Poin yang kedua, kita berdoa buat rakyat Indonesia agar lebih cermat dan tetap tenang dengan berita-berita yang membuat resah, baik di media sosial maupun pesan berantai di WhatsApp. Dan poin yang ketiga, kita berdoa bagi masyarakat Indonesia agar menaati prokes selama masa pandemi ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berdoa. Tuhan kami berdoa juga. Tuhan, kami berdoa kembali Tuhan untuk kerukunan umat beragama di Indonesia ya Tuhan, agar kita saling hidup rukun, saling menghormati satu dengan lainnya Tuhan, agar tercipta damai di negara kami ini Tuhan. Berkati semua yang memeluk agama mereka masing-masing Tuhan, agar dia boleh menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar, dan dengan percaya bahwa mereka beragama tidak untuk hanya bisa tercipta maunya saja Tuhan, tetapi dia boleh benar-benar beragama untuk memuliakan nama-Mu dan untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia agar cermat, tenang, dan dia tidak mendengarkan berita-berita yang tidak benar ya Tuhan, tetapi dia akan mengambil hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dia dapat percaya bahwa berita-berita yang tidak benar mereka tidak akan menanggapi. Tuhan, kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia agar dapat mentaati prokes selama masa pandemi ini Tuhan, agar dia tahu dan dia percaya dia akan mengikutinya dengan baik apa yang dianjurkan pemerintah, demi kesehatan kita semua, demi kesehatan masyarakat bangsa ini, agar COVID cepat selesai ya Tuhan, agar kita boleh hidup dengan baik, dengan seperti yang dulu-dulu Tuhan. Tolong Tuhan berkati doa kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami, Kau mengasihi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kembali ke Pak Theo. Ya, di pujian kita yang keempat, kita akan mengangkat satu pujian, kuatlah, beranilah ya. Be strong and take courage. Kuatlah, beranilah, jangan takut khawatir. Tuhan memimpin langkahmu, cahayanya terangi jalanmu. Kuatlah, beranilah, jangan takut khawatir.
sumber kekuatanmu. Dia menggenggammu dengan erat. Tantangan hidup kan kau atasi. Ku tahu Dia selalu kasihi. Kuasanya membebaskanmu. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Ya, kita akan mengakhiri doa dan pujian kita dengan doa yang keempat yang akan dipimpin oleh Saudara Andre. Silakan Andre. Terima kasih Pak Theo. Pokok doa keempat yang terakhir kita akan panjatkan. Poin pertama, kita doakan pemerintah Indonesia dari tingkat pusat, yaitu Presiden, Menteri, dan jajarannya, hingga tingkat RT RW, agar kebijakan yang dibuat dan pelaksanaannya akan mendatangkan damai sejahtera, serta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kemudian masyarakat memiliki kemampuan dan ketahanan sosial, ekonomi, dan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa pokok doa ini. Ya Tuhan, kami terus mendukung untuk upaya pemerintah di dalam menangani masa pandemi ini. Tidak mudah ya Tuhan. Saya belum ada satu format pun di dunia yang boleh menangani dengan tepat dan benar. Untuk kami bersyukur bahwasanya pemerintah kami mengupayakan yang terbaik untuk Tuhan yang terus menganugerahkan pada mereka hikmat dan kemampuan bagi mereka juga takut Tuhan memudahkan terus keputusan dan berkati mereka Tuhan. Kami semua ada dalam satu koordinasi, yaitu melalui daripada Presiden Joko Widodo memberkati sosial, ekonomi, kesehatan selama masa pandemi ini, sangat baik agar Tuhan yang memberkati dan mencukupkan kebutuhan masyarakat Indonesia ini khususnya, baik Tuhan terus makan dunia menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Semua Dengan berdoa biar semua disalurkan dengan benar. Orang-orang yang melakukan mengeksekusi Terima kasih juga Tuhan, Engkau ini mencukupi dengan tanggung kami jawab baik. dan Tuhan Tidak ada korupsi di sana, tidak dan ada kami keuntungan pribadi yang kerja juga pimpinan diambil oleh kita mereka, dan pertolonganmu. Terima kasih untuk kesehatan dan kami Indonesia yang yang selama ini sama-sama kami selamat dalam ya, kapal agar kami boleh menjalani jalan juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. semua Kami serahkan seluruh yang baik kehidupan dalam yang sesuatu ini. dan khususnya bagi Amin. masyarakat luas yang membutuhkan untuk bantuan, dan bantuan juga segera turun. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kondisi Indonesia yang sekarang semakin membaik, dan yang berdoa ke depan juga semakin membaik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memanjatkan doa-doa kami setiap pagi Bapa. Dan sebentar Bapa, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Bapa. Biarlah kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan Bapa dalam menjalani hari-hari kami Bapa yang seakan sangat sulit Bapa. Aktivitas-aktivitas yang biasa sekarang menjadi sangat berbahaya jika kami tidak waspada Bapa. Karena itu Bapa, biarlah kiranya di dalam hati dan pikiran kami diingatkan terus Bapa
akan segala pesan-pesan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga kami selalu ingat akan prokes-prokes 5M yang sudah terus diajarkan kepada kami Bapa, agar kami bisa melindungi diri kami sendiri Bapa dan orang-orang yang kami kasihi Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu saja kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Haleluya, amin.